Ya, pertama itu tampilannya seperti ini. Wait. Ya, ketika buka pertama kali ini, jadi tampilannya itu halaman, ya, code MATLAB. Ini saya 2020. Nah, kalau sudah buka seperti ini, itu langsung buka ini ya. Jadi ada menu Simulink ya. Monggo bisa praktek ya, nanti yang udah install. Ya, ini Simulink diklik ya, ntar akan muncul halaman window Simulink. Jadi ini harusnya kosongan ya di sini. Harusnya kosongan. Nah, ya, jadi komponennya itu hampir sama semua. Jadi ntar saya kasih ini ya. Saya langsung kasih komponennya aja. Saya kasih filenya. Bus, bug bus itu komponennya hampir sama. MOSFET ya. Terus ada induktor, ada dioda ya. Terus ini jadi caranya di library ya. Misal ini kan awalnya kosongan. Pertama kita masukkan panel surya dulu. Jadi ini ada library browser ya, untuk mencari library, mencari tools-tools ya, rangkaian atau yang akan kita rangkai, diklik ya library browsernya, nanti tinggal di sini aja search ya, misal solar. Nah, solar panel, keywordnya solar, nah ini muncul ya, PV array. Jadi tinggal diklik, di drag ya. Nah, ini setelah itu library-nya masih tetap. Ya. Nah, ini baru kita, ntar tentukan ya jenisnya apa. Ntar saya sebutkan ya jenis modulnya. Ya. Kalau ini tulis 0 dulu, ini 1 ya. Jadi parallel string itu panel, kita awalnya milih ini dulu modul ya. Satu panel surya apa jenisnya itu macam-macam ya. Banyak di sini. Ntar saya tentukan range nilainya, mungkin bisa putuskan sendiri. Misal saya klik nih untuk merek Soltek ya, 1 STH 235 WH, biasanya angka ya, angka yang tersebut di masing-masing merek ini dia menunjukkan ini apa nilainya ya, nilai wattnya. Ini saya klik 235, coba di apply biar bisa mengetahui karakteristiknya ini di bawah. Di apply dulu, nah ya jangan langsung oke, play dulu untuk mengecek. Oh, maksimum powernya 234, kalau dibulatkan kan 235 ya. Dengan voltage open circuit 37, voltage at maximum power point ya 29,3, terus satu panel surya itu terdiri dari 60 sel ya, number sel. Ini dari 60 sel, terus current circuitnya short circuit itu 8,5 dan seterusnya. Nah, ini karakteristiknya. Untuk mengetahui karakteristiknya, grafiknya, tinggal diklik di sini. Memilih ini ya, displaynya dulu. Pertama, ada 3 macam di sini. Pertama, satu modul, one modul, itu ya. Yang pilihan pertama itu one modul untuk derajat suhunya 25 degree Celcius, itu specify iradian. Jadi iradiannya bervariasi ya. Kita tentukan sendiri. Kalau diklik, jadi kita bisa menentukan variasinya. Kalau ini variasinya ada 3, 1000 watt per meter persegi, 500, 100. Atau kalau cuma satu ya nggak apa-apa ya. Misal 100 saja, gini ya nggak apa-apa. Tapi tutup kurungnya Kurawal yang lupa ya. Terus kalau yang nomor ini, nomor 2 ya. Kalau yang nomor 2 itu 25 degree dan spesifik radian, namun dia secara keseluruhan. Ya. Kalau array ini yang fix itu nilai iradiannya 1000. Specific temperature itu suhunya berubah. Kalau suhu berubah, nah ini kita tentukan aja. Ini ada 2 variasi.
kita tulis mau berapa, mau 35, monggo, atau ini ya. Kita cek, kita klik plot. Nah, inilah karakteristik perbedaan suhu tadi ya. Iradiannya itu tetap, yaitu 1000. Hasilnya ini. Ya. Nah, hasilnya itu arusnya tetap, namun yang berubah adalah open circuit-nya. Ya. Open circuit-nya yang suhu lebih rendah itu lebih tinggi ya. Lebih panas suhunya itu bukan berarti malah lebih besar nilai powernya, namun malah drop, ada pengurangan open circuit. Karena di sini yang sangat pengaruh terbesar adalah nilai wattnya itu bukan suhu yang semakin panas, namun suhu yang stabil, namun iradiannya yang semakin tinggi. Radiasinya semakin tinggi ya. Kita coba cek, kita variasi radiasi. Jadi kita klik yang specify irradiance. Misal ini 100, terus ada 500, terus ada 1000. Jadi berarti ini ada 3 variasi, 100, 500, 1000. Kita plot. Nah ini ya. Jadi yang 1000 yang paling tinggi, ya, bedanya itu cukup jauh. Sedangkan 500 setengahnya, yang 100 sepersepuluhnya. Ya. Nah, jadi karena arusnya, karena panel surya ini ingat ya, bukan sumber tegangan, namun dia sumber arus. Ya. Current akibat dari foton. Foton itu identik dengan radian. Oke ya, kalau udah menentukan ini baru di oke ya. Nah kalau kosongan gini, terus yang kedua, kalau tadi kan plottingnya ya. Inputnya itu ada input ini irradian sama T itu temperature suhu. Ya. Jadi bebas mau nilai fix. Kalau ini nilai fix ya 1 dan ini suhunya juga fix ya. Jadi ini apa? Ini namanya blok parameter irradian. Jadi dia merupakan nilai konstan. Ya. Jadi kita tinggal masukkan konstan. Nah ini ya. Jadi ini inputnya merupakan nilai konstan. Jadi radiansinya tinggal diklik aja keywordnya konstan. Nah ini muncul. Konstan 1. Ya, tinggal di drag. Oke. Kalau ingin menghubungkan itu tinggal di ini ya. Tinggal diklik, ditahan ini. Tahan sampai menuju. Nah, udah ini udah terhubung. Kalau nggak terhubung itu tandanya ini, tandanya nah putus-putus dan pasti ada warning ketika eksekusi ya. Terus ini sama, ini jadi irradiance. Ya. Kalau tinggal ini ya klik kanan atau ini untuk rename-nya. Kan ini kalau diklik ada konstan gini. Ya, di apa? Klik 2 kali di rename aja. Irradiance dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ntar saya kasih ini masternya ini ya. Ntar bisa diotak-atik, monggo. Ya. Saya kasih masternya sini. Ntar tergantung susunannya bug, boost atau sepik ya. Terus dari MOSFET ini yang akan kita kendalikan ya. MOSFET tadi untuk gate-nya, jadi kan ada drain, ada source yang terhubung ke ground, drain terhubung ke positif, yang gate ini sebagai dia pintu buka tutup ya. Terhubung dengan PWM ya. Ini maksudnya connected ya. Jadi ini atau langsung terhubung langsung nggak apa ya, langsung terhubung. Ini cuma sebagai ini apa pengganti connected ya. Goto ini jadi ini semisal rangkaiannya terlalu ribet ya. Kalau disambung-sambung gini kan, nah kayak gini kan hasilnya ya. Jadi ini untuk mempermudah ya. Ketika kita mau menyambungkan ke sini dan dia terlalu jauh gate-nya, jadi dengan bantuan Goto ini. Aplikasi Goto. Goto ini kan harusnya langsung terhubung gate, namun langsung kita pakai alat bantu menu Goto, terus di rename. Ketika kita output dari sini akan terhubung langsung ke sini ya.
Ini GoTo kan awalnya nggak ada tulisan PWM ya. Ini from-nya. Jadi ada GoTo, dia pergi ke PWM, ini from, data dari GoTo ini. Ini from, jadi tinggal carinya ya ini, library, GoTo. Nah ini GoTo, gebunya pasti from ya. Jadi nggak perlu untuk mempercantik rangkaian ya. Ya kalau kita langsung sambung tanpa alat bantu gini, itu cukup sulit ya. Rangkaian tidak rapi. Atau langsung terhubung gini ya nggak apa-apa ya. Ini gini, ini diganti ini. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, ini kan oke. Ini duty, data dari ini from dari duty ini ya. Jadi ketika kita rename itu pasti ini muncul ya. Ketika kita udah membuat GoTo dengan nama PWM, itu di sini pilihannya itu akan muncul from-nya itu dari data GoTo mana tag-nya. Ya, ada IPv, duty, PWM, VPV dan seterusnya. Jadi kita masukkan dulu GoTo, dari GoTo itu data akan kita hubungkan kemana. Sebagai alat bantu. Oke, banyak ya di YouTube ya cara merangkai misal panel surya dengan boost converter atau sepik banyak, monggo bisa latihan. Nah, ini enggak saya jelaskan secara detail ya. Nanti pas ketika saya umumkan skenario-nya seperti apa masing-masing kelompok, monggo bisa eksekusi. Kalau ditanyakan khususnya pertanyaan adalah ketika merangkai di sini, nggak apa-apa, saya persilahkan. Ketika di diskusi kelompok belum ada jawaban, bisa tanya saya ketika ada kesulitan membuat rangkaian di MATLAB, di Simulink. Oke, kita kemarin pembahasan tentang ini, jadi saya kasih gambaran terkait tugas kelompok atau ujian akhir semester ya. Dan hasil ujian akhir semester ini bisa jadi ide skripsi. Sekarang ini udah ada 3 ya ide skripsi, yaitu fokus di kendali yang dari proyek saya sendiri ya. Nah ini itu yang pertama ada yang sepik ya. Terus algoritma incremental conductance ya. Jadi ntar kalau udah ngerangkai ini, monggo ya bisa dilanjutkan. Ini udah jadi deskripsi yang bagus ya. Jadi dari sistem ini itu nanti tinggal variasi ini. Oh ya, ini ada MPPT algoritma ya. Jadi dia merupakan sub menu yang terhubung langsung ke codingnya, function code-nya. Ya. Function code-nya. Function code-nya ya, jadi ini blok isinya code. Jadi kayak sebagai pengganti Arduino ya. Ntar Arduino kan tinggal bahasanya ini kok ya, bahasa algoritmanya, code-nya nggak berbeda jauh lah dengan MATLAB. Ya, pastinya yang IDE. Nanti kalau dari simulasi ini ada yang tertarik untuk jadikan skripsi, pasti kan nanti merancang hardware-nya ya. Itu ya tinggal code-nya ini code-nya dikonversi ke bahasa C++ ya atau di IDE Arduino. Itu bahasanya mudah ya, terlalu berat. Nah, ini ntar saya kasih code-nya ya, monggo bisa dipelajari. Jadi ntar benar-benar dipelajari ya untuk code-nya ini. Ntar tanya jawab ketika tugas kelompok, yaitu dari sini nanti ya. Jadi ini saya akan jelaskan code-nya. Jadi function ini berfungsi, dia sebagai fungsi untuk men-tracking, menjajak ya. Dari input arus dan voltage, ini delta ya. Ini ibarat kenaikan duty cycle ya. Kan ini kita pembahasan kemarin udah saya
sedikit bahas ya karena algoritma ini. Jadi ya, ketika arus ya, perubahan arus dibagi perubahan tegangan ya. Jadi kan di sensing ya. Arus sama tegangannya dari output panel surya itu di sensing, dideteksi ya, secara real time terus menerus apakah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan ya, kemarin ini asal dari mana sudah saya bahas ya pertemuan sebelumnya. Jadi DI perubahan arus dibagi perubahan tegangan itu nilainya lebih kecil daripada nilai arus dibagi nilai tegangan saat ini. Ini ya. Maksudnya pasti ada pengukuran arus dan tegangan detik sebelumnya. Nah, itu kan dicek perubahannya. Kalau perubahannya itu kurang dari minus nilai arus dan tegangan saat ini ya, maka ini lokasinya ada di sebelah kanan. Atau bisa kita katakan dP per dV kurang dari 0. Jadi perubahan ini dP dan V itu merupakan nilai slope. Slope-nya kalau slope-nya ke bawah itu selalu negatif. Kalau slope-nya naik ini positif. Nah. Kalau ini slope-nya ke bawah, logikanya adalah semisal kita ini sensor dari arus dan tegangan tadi ternyata terjadi perubahan berlaku ini yaitu ada penurunan daya atau dia berada di titik sebelah kanan. Jadi panel surya itu bisa berada di titik manapun ya ini ya. Dia membentuk karakteristik seperti ini ya. Kadang di titik puncak ya, tiba-tiba ada di sebelah kiri, terus puncak lagi kanan dan seterusnya. Ini karakteristik dari panel surya. Jadi tergantung fluktuatif iradiasi ya dan suhu. Nah, dari tracking ini, ini ternyata berada di titik depan. Algoritmanya menyadari seperti itu. Berada di titik depan sehingga untuk mencapai titik maksimum, tegangannya, kan ini nilai tegangan ya. Jadi semisal ini VOC-nya VOC-nya maksimumnya 18. Open circuit-nya itu 20. Nah, terus kedeteksi dia berada pada tegangan 19. Pertanyaannya adalah ketika berada di titik sini, tegangannya harusnya diturunkan atau dinaikkan? Halo, ada yang tahu? Tegangannya kalau berada di titik sini, dinaikkan sampai open circuit atau diturunkan? Turunkan, Mas. Mas Ahmad Burhanuddin Wilah ya. Oke, sip ya. Oke, diturunkan ya. Jadi tegangannya diturunkan sehingga mencapai titik maksimum. Nah, cara menurunkannya tadi dengan menurunkan duty cycle. Ya. Jadi berhubungan ke ini tadi duty cycle-nya. Jadi ada penurunan duty cycle ya. Kemarin sudah saya bahas ini ya. Jadi kalau duty cycle-nya turun, jadi ibarat yang on, MOSFET itu kondisi on. Jadi semisal awalnya duty cycle 50% nih ya. 50%, terus kita ingin menurunkan tegangan, ya kita tinggal menurunkan duty cycle ya. Duty cycle turun itu mengindikasikan MOSFET dalam keadaan off itu durasinya semakin berkurang. Maaf ya. Jadi awalnya 56, kita ingin menaikkan tegangan, menurunkan, jadi kita turunkan duty cycle. Jadi semisal diturunkan terserah berapa kali ya. Misal penurunannya setiap penurunan ini mana ada nilai delta. Delta ini nilai fix ya sebagai acuan berapa kali dia diturunkan minus berapa. Jadi minus delta. Misal min 10 terlalu besar ya. Min 0, sekian ya. Biasanya duty cycle nilainya 0 sampai 1 ya. Jadi kalau awalnya 0,5 atau 50% tadi diturunkan 0,01 jadi menjadi 0,49. Kalau ternyata masih belum maksimum diturunkan lagi sampai mencapai maksimum. Penurunan duty cycle akan menurunkan tegangan output ya. Ini untuk yang boost dan seterusnya. Oke,
Ini masih yang boost. Nah, selanjutnya wait. Nah, kalau udah turun dia akan mencapai titik maksimum ya. Selanjutnya ketika ini berada di sebelah kiri panel surya ya, maka akan kita maka akan kita naikkan ya tegangannya ya. Kalau tadi diturunkan, kalau sebelah kiri jadi dinaikkan voltage-nya menuju ke voltage maksimum ya. Jadi ini misal voltage maksimumnya di karakteristik itu 18, jadi dia harus menuju tegangannya sampai 18 volt agar di titik maksimum. Ini algoritmanya. Ntar ini saya kasih bantu untuk code-nya ya, monggo bisa diotak-atik ini code-nya ya. Jadi ada function ini menandakan merupakan fungsi kalau kita klik ya. Ini fungsi dia diakhiri dengan n ini. Fungsi dari awal sampai akhir. Nah, duty jadi kita fungsinya untuk menghasilkan duty maksudnya. Duty cycle-nya itu merupakan MPPT algoritma dari input ya, VPV yaitu tegangan panel surya, PV itu fotovoltaik maksudnya. Ya bebas ya mau identifikasi apa monggo. Tapi harus sesuai dengan inputnya tadi ya. Kalau inputnya namanya VPV ya VPV, jangan di sini inputnya ini kebalik. Nah, ini VPV di sini ada IPV, jadi harus inputnya juga VPV dan IPV. Nah, ini kebalik ya. Ini harusnya data, ini kan from ya. From dari mana? IPV. IPV itu ini. Ya, IPV ini. Jadi ini keluaran secara ideal ya. Keluaran ideal itu di VPV sama IPV datanya dimasukkan ke sini. Ini kebalik ya. Ini IPV harusnya masuk ke IPV ini ya. Tegangan ke VPV. Kita klik lagi nih akan menuju ke sana. Oke, nah duty inisial. Jadi harus ada inisial duty cycle-nya. Nah, duty cycle-nya itu nggak mungkin 0 ya. Atau 0%. Jadi jadi ada batasannya ya. Jadi duty inisial itu duty minimal berapa. Ya, biasanya emang disetting 10 sampai 15. Itu 0,15 di sini, terus ada duty minimum ya 0,05. Jadi kita batasi ya. Duty maksimum 0,85. Terus ini mendefinisikan V-old, E-old, dan duty old. Jadi dia ini untuk mendefinisikan variabel ya ini kalau kita arahkan ke sini ya itu persisten itu dia mendefinisikan the value of variable volt ya persist across call to the same function ya. Jadi ini untuk mendeskripsikan tegangan old. Tegangan sebelumnya, arus sebelumnya sama duty cycle sebelumnya. Terus kita kalau udah mendefinisikan V-old ya, E-old, kita buat inisial dulu ya, inisial nilai value is if ya, jika is empty untuk V-old maka V-old nilainya sama dengan 0 ya. E-old sama dengan 0. Jadi ketika ini kondisi awal dia kita asumsikan 0. Terus duty cycle sama dengan duty inisial. Ya. Terus baru kita menghitung ini n ya, setelah event n menghitung perbedaan difference between old and new voltage ya. Yaitu dV
diferensial atau D ya, itu turunan, dV sama dengan nilai voltage PV saat ini yang terukur dikurangi V out sebelumnya. Terus ini perubahan arus IPV saat ini kurangi arus sebelumnya. Ya, setelah itu kalau udah menghitung variabel utama ini untuk algoritma incremental conductance, ya, jadi jika dV perubahan voltage itu tidak ada dan jika perubahan arus juga tidak ada, ya, jadi tetap udah duty cycle saat ini sama dengan duty old sebelumnya. Terus sebaliknya else, ya. Jadi sebaliknya jika tidak memenuhi ini kondisi duty cycle sama yang pertama, yang sebaliknya adalah jika dia ada jika lagi bertingkat ya. Kalau tidak memenuhi ini atau dua-duanya tidak ada perubahan, sebaliknya adalah jika perubahan arus itu lebih tinggi, jadi saat ini itu arusnya lebih tinggi, ya, maka duty cycle-nya itu dinaikkan. Ya, logikanya ini masih belum yang grafik tadi ya, belum persamaan masuk ke persamaan. Jadi ini dasar. Kalau arusnya semakin naik, ya, maka duty cycle-nya juga dinaikkan dengan cara duty sama dengan duty old plus delta tadi ya. Deltanya kan kita tentukan di Simulink tadi berapa. Nah ini 125 kali 10 min 6 itu maksudnya eksponensial atau 10 pangkat min 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0,00125 ya. Cukup kecil. Sebaliknya kalau arus ketika ada arus ya, penurunan arus, maka ini ada penurunan tegangan juga. Nah, ini yang rumus tadi ya. Tapi ini pengaruhnya nggak begitu besar ya, yang ini ya. Ini. Yang pertama itu ini. Terus yang ke algoritma incremental conductance tadi itu ini. Ya, yang rumus yang tadi berada di sebelah titik kanan apa kiri titik maksimum ya. Jika tidak, L sebaliknya untuk kondisi yang pertama tadi ya. Itu kita cek ya, apakah memenuhi syarat ini DI per DV sama dengan kalau identifikasi dalam if itu sama dengannya harus 2 kali ya. Kalau masih perhitungan biasa itu sama dengan cukup sekali. Karena ini kondisi. Jadi jika DI per DV perubahan arus dibagi perubahan tegangan itu sama dengan benar-benar sama dengan minus dari IPV arus saat ini dibagi VPV voltage saat ini. Kalau memenuhi syarat seperti ini kan sama aja perubahan daya itu nggak ada ya, 0 ya. dP per dV itu sama dengan 0. Jadi benar ini posisi kondisi berada di titik puncak ini ya. Nah ini ya, dP per dV perubahan daya terhadap dibagi perubahan tegangan itu tidak ada. Itu akan memenuhi kondisi seperti ini, yaitu DI per dV sama dengan min I per V. Jadi udah berada di titik puncak. Jadi tidak ada eksekusi, duty cycle-nya sama dengan duty cycle sebelum duty saat ini akan sama dengan duty cycle sebelumnya. Namanya di sini duty sama dengan duty old ya. Jika tidak, maka jika lagi kondisi DI per dV kita cek apakah dia berada di sebelah kiri, ya ini lebih besar ya. Nah, ini lebih besar. DI per dV lebih besar min I per V. Apakah dia memenuhi syarat ini? Apakah dia berada di sebelah kiri, titik puncak? Maka duty cycle-nya akan ditambah, kita tambah. Ya. Dan ini berulang ya. Misal ternyata masih memenuhi syarat ini, misal ya. Kan ini tambahnya cukup kecil lah dia, 0,00125. Ditambah ada kenaikan di sini. Ya. Terus itu pasti kan kondisi dari titik puncak ke kiri itu kondisinya akan memenuhi ini. DI per dV lebih besar dari min I per V. Ya. Jadi kita naikkan terus berulang sampai benar-benar tidak ada perubahan dP per dV atau memenuhi kondisi DI per dV sama dengan min I per V.
Sebaliknya, kalau tidak memenuhi syarat seperti ini, pasti udah otomatis dia berada di sebelah kanan titik puncak. Ya. Jadi memenuhi syarat ini. Ya, tinggal tulis L, sebaliknya duty cycle kita turunkan agar tegangannya turun. Duty cycle sama dengan duty old min delta. Oke, jadi hasil duty cycle keluaran tadi ya, kita harus batasi ya. Tadi kan udah kita mendefinisikan berapa duty minimal berapa duty maksimum. Ya. Jadi jika duty cycle-nya lebih besar atau sama dengan duty maksimum, misal duty cycle-nya tambah terus nih ya, tambah terus sampai 0, berapa maksimumnya tadi? Bebas ya, 0,85, terus kedetek dia 0,90. Nah, makanya kita akan ada batasannya duty sama dengan duty maksimum. Ya. Jadi jika duty-nya lebih besar atau sama dengan 85, maka duty-nya sama dengan duty maksimum ya untuk membatasi ya. Ya. Dan jika lagi else if ya, namun bukan sebaliknya, namun jika kalau sebaliknya malah ini ya duty cycle-nya itu kurang dari sama dengan, padahal yang kita inginkan, kita ingin mengecek apakah duty cycle itu kurang dari duty cycle minimum ya. Jadi else if kita menggunakan fungsi else if jika ada kondisi yang baru yang kedua, namun bukan sebaliknya. Kan kondisi pertama ini. Ya, jadi kondisi kedua itu bukan sebaliknya, namun kondisi yang baru lagi. Makanya kita kasih perintah else if. Ya. Duty-nya itu kurang dari duty minimum. Misal duty minimumnya tadi 0,1 ya. 0,05. Jadi semisal kedeteksi duty cycle-nya itu 0,049 misalnya. Atau 0,04. Maka duty cycle-nya harus sama dengan duty minimal yaitu 0,05. Setelah itu kita store ya, ini store data. Ini komen ya, ini bukan code ya, ini hanya komentar. Jadi komentar kalau di MATLAB itu ditambah ini, ditambah persen. Nah, misal saya hapusin persennya. Nah, dia akan menjadi code ya. Code itu kalau komentar itu warnanya hijau. Bisa persennya minimal 1 kali, mau berapa banyak yang monggo. Ini komentar ini alat bantu ya. Maksudnya ini code ini fungsinya buat apa? Ini store data. Yang ini tadi yang if duty minimum maksimum, the below if limits the duty between min and max ya. Jadi untuk membatasi ya. Kalau ini untuk menyimpan data ya, saya misal ganti ya. Untuk menyimpan data. Jadi duty old-nya, misal udah definisi nih ya. Awalnya duty old-nya kan inisial terus ditambah ya. Terus duty old-nya itu akan sama dengan duty. Jadi gini, misal putaran pertama ya, putaran pertama udah ada duty old sebelumnya ya. Yang putaran pertama duty-nya sama, oke masih sama ya. Misal 0,5 ya. Terus iterasi yang kedua, iterasi pertama tadi kan 0,5 ya. Iterasi yang kedua ternyata ada kenaikan duty cycle. Ada perubahan. Duty cycle-nya itu menjadi 0,51 ya. Ya. Makanya di sini duty cycle yang tadi awalnya duty saat ini 0,05 kan didefinisikan sebagai duty ya. Duty saat ini. Terus kita untuk iterasi selanjutnya ya, duty saat ini kan menjadi bergeser menjadi yang old. Makanya kita store, kita simpan. Duty yang tadi awalnya 0,05 kita store menjadi duty old ya, gitu ya. Ini kan putaran iterasi. Iterasi itu putaran yang pertama ya. Jadi putaran pertama, ini udah kita tentukan oleh duty cycle-nya 0,05. Itu kan duty saat ini. Kalau udah ternyata ada putaran iterasi yang kedua, ada perubahan menjadi 0,6 semisal. Makanya duty yang tadi 0,5 itu di store menjadi duty old. Jadi 0,05 disimpan di variabel duty old ya. Sama juga V old ya. VPV saat ini terus lanjut ke iterasi kedua
otomatis kan tegangan VPV saat ini akan bergeser menjadi tegangan sebelumnya, iterasi yang sebelumnya atau old. Makanya di store di V old. Dan ini arus juga di store di arus old. Oke, ada yang tanyakan terkait code ini? Ini tuh yang bagus ya. Misal kita buka. Sama ya untuk yang bagus ya. Nah, ketika berada di sebelah kanan ya, dia decrease, ada pengurangan tegangan ya. Terus di sebelah kiri dia increase V out. DI per dV sama dengan ya ini ya penjelasannya ya. Jadi jika nilai DI per dV lebih besar dari minus I per V, artinya titik operasi berada di sebelah kiri MPPT, sehingga tegangan referensi perlu ditambah. Sebenarnya apabila nilai DI per dV lebih kecil dari min I per V, ya mungkin yang baru bergabung nanti bisa simak ulang ya rekamannya, ntar saya share di YouTube. Oke, proses ini akan terus diulang ya sampai nilai DI per dV sama dengan min I per V, min I per V ya. Yang berarti referensinya itu sama dengan tegangan MPP. Nah, sudah jelas untuk apa penjelasannya ya. Jadi dinaikkan increase out ya. Jadi ini apa namanya? Itu tadi yang boost ya, menaikkan tegangan dengan cara menaikkan duty cycle ya. Untuk buck boost ya. Tapi yang sama itu udah pasti kalau sebelah kiri menaikkan tegangan output ya. Sebelah kiri menurunkan tegangan output ya. Jadi yang berbeda adalah duty cycle-nya itu diapakan, dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu setiap converter bisa dibaca ulang ya. Caranya gimana untuk menaikkan tegangan. Untuk kalau bus sudah pasti dinaikkan duty cycle-nya itu dia akan menaikkan tegangan. Ya. Enggak bisa dibaca ulang karakteristik dari converter ya. Ada buck boost, terus ada buck ya, buck converter. Oh, sepik ya, bentar yang kelompok selanjutnya itu buck boost, terus sepik. Ya, ya satunya sepik. DI per dV lebih besar dari min I per V. Ya, DE per dV mana tadi? DE per dV lebih besar daripada minus IV. Ya, sebelah kiri ya. Dia ada di sebelah kiri. Jika ya, ya. Nah, di sini ternyata ada penurunan
duty cycle untuk CEPIK ya. Kalau yang bus itu karakteristik dari converter bus ya. Itu untuk menaikkan tegangan output dengan cara menaikkan duty cycle. Nah, jadi berbeda ya untuk CEPIK sama buck bus. Monggo bisa dibaca di sini udah ada bantu alat algoritmanya ya di papernya ya. Baca, pelajari semuanya. Ntar untuk oke. Mungkin ada yang tanyakan sambil saya ini untuk alur ya. Alur tugas kelompoknya saya kasih gambaran. Yang pertama itu merancang ya konverternya terlebih dahulu ya. Merancang konverternya terus menentukan bebannya berapa outputnya ya. Dengan karakteristik panel surya kapasitas berapa watt. Merancang konverter itu jadi kita menghitung induktornya berapa sih ya dengan tegangan output yang diinginkan. Dengan tegangan input yang sudah ada ya. Jadi kenapa sudah ada kan sudah kita tentukan ya panel suryanya berapa dia tegangan output panel surya. Jadi kita sudah menentukan V in-nya. Jadi kita ingin menentukan V out-nya berapa. Terus sehingga kita kalau V in dan V out sudah diketahui entah itu bagus, CEPIK ataupun bus ya. Maka kita bisa menghitung ya nilai induktornya minimal berapa, kapasitornya berapa ya. Terus penentuan dioda itu kira-kira biasanya kalau dioda itu ini kalau ini kan langsung dihitung ya. Jadi misal ketemunya nilainya 1 milihenry ya. Di pasar sulit kan itu minimal, jadi ambil yang lebih besar. Terus ini MOSFET-nya biasanya kalau di pasaran dioda itu ditanya untuk dioda dengan kapasitas berapa? Kapasitasnya apa kalau dioda itu arus ya. Jadi semakin tinggi arus yang bisa melewati dioda, maka dia karakteristiknya semakin besar ya diodanya itu. Izin Pak pertanyaan. Ya, monggo Mas Rahman. Kalau rangkaiannya kayak punya jenengan itu enggak apa-apa Pak. Maksudnya rangkaiannya jalurnya itu enggak apa-apa Pak. Boleh Pak? Ya, Mas Rahman, sorry. Bisa ulang tadi kan. Rangkaian jalurnya ngikutnya jenengan itu boleh Pak? Atau harus beda? Oh, maksudnya semisal rangkaiannya ngikut gini. Iya Pak. Jadi ini kalau rangkaian konverter udah ini ya, udah ada ketentuan sendiri ya. Konverter bus itu gimana, bus itu gimana, CEPIK itu gimana ya. Itu yang berubah adalah nilainya nanti ya. Kalau ini kan bus ya, ini nanti bus. Jadi saya kasih mungkin satu file aja ini, monggo bisa diotak-atik nanti ya. Kalau CEPIK kan pasti induktornya posisinya berbeda ya. Ini kan yang bus itu induktor dia terhubung langsung dengan V-in ya, baru paralel dengan MOSFET, seri dengan terhubung dioda sebagai penyearah paralel dengan kapasitor output. Gitu Mas. Kalau misal merubah ini ya konverternya berbeda lagi ya. Gimana Mas Roman? Sama. Ya, gitu ya. Ya. Jadi ini diotak-atik aja. Jadi saya tetap kasih masternya ini kan tinggal geser drag. Kalau ingin belajar monggo benar-benar bisa membuat dari awal nggak apa-apa ya. Karena pertama kali mungkin MATLAB kalau ingin cari di MATLAB itu banyak ya. Jadi biasanya carinya di sini. MathWorks ya. Atau langsung keywordnya aja ya. Boost converter atau tadi CEPIK ya. CEPIK converter MATLAB Simulink. Nah, ini bisa di-download ya. Banyak ya di internet ya. Nah, yang ini yang webnya MathWorks ya. Ini kita klik ya. Untuk model misalnya udah ada filenya, ya tinggal download file MATLAB-nya bahkan ya. Ini ada enggak ya? Oh ini ada ya modelnya, tinggal di download ya.
download. Ini Sepik. Nah, udah ada rangkaiannya ya, ditatik monggo ya, supaya saya targetnya yang merancang ulang itu adalah nilainya ya, komponennya induktornya berapa harusnya, terus kapasitornya berapa nilainya dan seterusnya. Nah, ini saya udah dapat nih ya, yang Sepik. Monggo bisa dicari. Untuk yang belum install, kalau bisa minggu ini ya, ntar saya tagih terus ya. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya jadwalnya hari Kamis dan Jumat, ada 2 ya. Monggo bisanya hari apa ya? Ini harus bagi 2 ya, karena kalau datang semua kan ini ya enggak apa? Ya kita meminimalisir ya. Ntar saya jadwal ya. Saya jadwal kelompok mana aja yang bisa hari Kamis dan Jumat. Sekalian copy file MATLAB-nya bagi yang belum ya. Bagi yang belum bawa hard disk ya atau bawa laptop, silakan bisa di copy. Cukup besar filenya. Nih, ini udah saya dapat ya, Sepik modelnya. Penasaran saya buka coba. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi tadi merangkai konverternya ya. Bentar. Mana tadi? Ini yang kelompok berapa ini saya bikin ya? Simulink. Oke, open. Ekstensinya ini ya, ekstensinya filenya mana .slx ya, Simulink ya. Nah ini ya, rangkaiannya udah ada. Rangkaian Sepiknya. Kalau ini fix BWM-nya ya, BWM-nya udah ditentukan ya. Nanti bisa digabungkan ya dengan yang tadi. Nah ini BWM-nya udah tentukan ya, dia berapa ini nilainya? Harusnya berapa persen ini ya, ini masih belum diedit ini. Oke, tuh monggo ini kalau bisa ini cari yang ada code-nya ya. Jadi udah ada rangkaiannya, terus ada code MATLAB-nya. Jadi keyword-nya tadi ini Sepik converter algorithm based on incremental conductance algorithm ya. Nanti pasti muncul rangkaian seperti ini. Atau ini ya, tinggal ambil contoh tadi rangkaian, ya sebenarnya ntar cukup jadi satu file yang saya berikan udah cukup ya, nggak perlu download. Dan code-nya ya juga sudah ada, saya share. Jadi tinggal merubah posisi rangkaiannya ya, tinggal ngikuti di paper ini aja udah cukup ya. Jadi tentukan C-in, L1, ada L2, CS, MOSFET, D1, dan seterusnya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Apa boleh lihat saat disimulasikan, Pak? Oh, simulasi ya, oke. Iya, simulasi belum. Ini salah ini.
Harusnya VBV dia. Oke, run ya, tinggal klik run. Ini masih compiling ya untuk code-nya tadi. Karena dia terhubung dengan code MATLAB ya. Kalau awal biasanya gini ya, agak berat ya. Nah, ini udah jalan ini. Kalau udah timingnya. Nah, ini ya. Ini apa? Ini V. Ini ambil ntar. Ini displaynya ya VPV itu yang komponen yang atas ini V out ya. Ini loh dia dari ini ya VPV. Ini nomor 1 pengukuran 1. Ini VPV. Terus ini V out ini. Nah, outnya yaitu 25. Ini VI-nya 218 sekitar 18. Nah, kan ada kenaikan busnya. Jadi tergantung ingin kenaikan berapa ya. Ini saya kenaikannya emang sekitar 25 sampai 30. Oke. Itu dapatnya di sini ya. Nah, ini outputnya ini. Jadi outputnya dari arus kan kita seri ya. Untuk seri dengan rangkaian beban ya. Terus untuk tegangan kan paralel dari beban output. Ya, ini untuk diagnosa outputnya, ya ibarat osiloskopnya. Ini arusnya ya, sebentar, arus I1 ini IPV. Nah, lihat dari sini ya, IPV yang poin 1. Nah, jadi arus dari panel serial ini fluktuatif dia. Nah, itu tadi ya. Harusnya ada perubahan yang cukup signifikan. Namun di keluaran arus keluaran dia cukup stabil ya. Makanya algoritmanya tadi mempertahankan di titik poin tertentu ya. Misal ada drop, sini berapa ini dropnya? Bentar, kok nggak muncul ini. Ya, jadi ketika di sini kan ada drop ya, yang cukup tinggi, drop naik turun. Nah, namun outputnya tetap bisa bertahan di titik maksimum ya. Oke, kalau semisal kita coba nilainya fix, kita pindah ya ke sini. Berapa nilainya? Periodenya 0,5. Ini post with ininya ini nilai apa? Nilai duty cycle-nya ya. Tadi semisal 50%. Nah, ini ya.
Bentar, duty cycle-nya berapa tadi ya? Di sini 0,15. Sebentar, harusnya 0,15 juga. Saya stop. Oke, mungkin ada ditanyakan. Ya. Jadi Apa ini? kita merubah Apa? angkanya itu. Jadi kita merubah angkanya itu di kodenya itu Pak ya. Merubah ini apa? Angka apa? Induktor, kapasitor gitu dah. Iya Pak. Loh, itu merubahnya di sini di Simulink ya. Code-nya itu udah ada ya. Dia tinggal itu tadi ya, merubah apa? Menentukan duty cycle-nya. Nah, ini merubahnya caranya begini. Oke, rangkaiannya ketika kita memasukkan misal ya, awalnya 0 nih. Tadi library udah saya buka ya. Nah, ini library-nya inductor ya. Inductor. Nah, induktor ya. Ini tinggal diklik, di drag ya. Kalau ini kan sudah ada ya. Kalau sudah ada nggak apa-apa. Maaf ya. Ini tinggal wait, masih loading. Untuk merubah nilai ya tinggal diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali atau klik kanan, klik properti ya. Induktornya. Nah, ini. Nah, ini namanya series RLC branch ya. Jadi kalau tadi kan induktor saja ya. Kalau mau masukkan tinggal ini tulis RLC, jadi ya komponen resistor, induktor, dan kapasitor jadi satu. Nah ini ya, yang series ya. Nah yang series ini kalau ada tinggal di drag, terus di paste di sini. Kalau ingin hanya resistor saja, tinggal diklik 2 kali. Ya. Klik 2 kali. Atau klik kanan properti. Ya. Jadi ntar ini tinggal dirubahnya ke sini. Ntar filenya saya kasih ya. Nah ini branch tipenya apa? Ya. Tipenya RLC, R saja, induktor, kapasitor, resistor dan induktor dijadikan satu, seri atau RC, LC, ya. Atau open circuit mana? Ya. Open circuit ya gini nanti. Nah di open ya. Nah ini open circuit terbuka ya. Kalau mau rubah induktor tadi, ini klik lagi 2 kali untuk merubah ya. Nah, semisal induktor tadi, nah nilainya ini Mas Bilah ya. Ya, inductance satunya Henry ya. Berapa? Semisal dari perhitungan tadi 1 mili. 1 mili itu ini kan 0,5 E pangkat min 3. Jadi ini berarti 0,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Kalau 1 mili 1 mili itu berarti 1 dikali 10 pangkat min 3 ya. Jadi ini 1. Nah, 1 kali E pangkat min 3. Misal 1 mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 6 dan seterusnya. Begitu Mas. Baik Pak. Ya, untuk merubah kalau dioda nggak ada ya. Dioda hanya yang dirubah itu yang sering yaitu induktor, nilai kapasitor output sama kapasitor input. Nah, ini ya. Kalau ini kan satuannya pikun sebagaimana kan pangkatnya cukup tinggi. Oke, ada yang ingin tanyakan ya? Kalau nggak ada gimana yang lain? Atau udah cukup? Halo, halo, halo. Halo, gimana? Udah cukup? Nggak ada yang tanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, saya cukupkan sekian untuk pertemuan 13 daring terakhir ya untuk mata kuliah ini.
Jadi pertemuan 14 yaitu ketemu di lab ya untuk eksekusi ya secara hardware-nya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan surat wal asri bersama-sama. Tetap jaga protokol ya untuk jaga kesehatan agar kita tetap sehat dan jauhkan dari penyakit corona dan penyakit lainnya. Doa sholat wal asri dan Amin. sholawat wal asri dan kafaratul majelis ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dari saya jika ada kurang mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.